Astagfirullah, Kak Malik kok ada di sini? Gumam Anita. Lucy dan Anita sama-sama panik. Alasan Anita panik karena ia tidak ingin Bik Minah melihat interaksi antara Lucy dan Malik nantinya. Sedangkan Lucy khawatir karena Malik pasti akan marah jika ia mengetahui bahwa ia tengah hamil. Padahal Malik tidak pernah berhubungan intim dengannya. Kamu mengundang Malik? Anita menggelengkan kepalanya. Restoran ini sangat ramai, aku nggak mau ada keributan. Dan aku juga merasa pusing. Pengen istirahat, jadi aku akan pergi tanpa sepengetahuan Malik. Sebaiknya kamu mengalihkan sejenak perhatian Malik. Atau nanti dia akan memelukku dan mengajak aku pergi. Alasan Lucy itu sangat tidak masuk akal, tapi karena Anita tidak ingin mereka berdua bertemu, ia pun menyetujuinya. Kalau gitu aku akan turun dan menemui Kak Malik. Terus aku bakalan ngajak Kak Malik ke kafe di ujung sana untuk membeli dessert. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Setelah saling setuju, Anita bergegas keluar dan menemui Malik yang masih berada di dalam mobilnya, sedangkan Lucy memperhatikan dari jauh. Wanita berhijab-hijab itu mengetuk kaca jendela mobil suaminya. Malik yang sedang melihat ponselnya pun menoleh kemudian keluar. Kok nggak balas chat aku? Biar aku aja yang masuk harusnya. Aku juga mau keluar sebentar ke kafe sana. Ngapain? Aku mau beli latte sama dessert, terus mau aku bawa ke restoran. Aneh-aneh aja kamu ini. Kita bisa ke kafe itu nanti habis makan. Ngapain harus bawa kopinya sama dessert ke restoran? Nanti kesinggung pemilik restoran. Apa yang dikatakan Malik juga selaras dengan pikiran Anita. Wanita itu juga belum meminta izin kepada pihak restoran untuk membawa makanan lain. Anita harus segera mencari akal secepat mungkin agar bisa mengajak Malik menjauh sebentar dari sana. Oh, iya juga ya, Kak. Wah, lihatlah awan di sana bagus banget, Kak. Ayo kita foto-foto sebentar sebelum awan itu pergi. Ih, ngapain? Aku lapar. Ayo Kak, sebentar aja, mumpung anginnya juga nggak terlalu kenceng. Nanti aku nangis kalau kakak nggak mau. Anita pun segera memasang wajah sedih agar Malik mau mengikuti perkataannya. Astagfirullah, kamu ini aneh-aneh aja loh. Ya udah ayo, jangan nangis, malu dilihat orang dikiranya aku penjahat nanti. Mana badan kamu mungil, seolah-olah mau aku culik. Senyuman manis dan mata yang sedikit disipitkan membuat wanita itu terlihat sangat menggemaskan. Malik melihat ke sembarang arah, tapi wajahnya yang memerah terlihat jelas bahwa ia salah tingkah di dekat istrinya. Ayo Kak. Anita menarik tangan Malik dan mereka pun menuju ke arah pantai untuk berfoto bersama. Lucy yang sedari tadi memperhatikan tingkah Anita merasa marah dan kesal. Ingin sekali ia datang ke sana dan mengacaukan semuanya. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan saat ini, mau tidak mau Lucy harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Bik Minah masih belum sadar kalau majikannya sudah sangat lama pergi. Ia masih menikmati makanan yang selama ini belum pernah ia coba. Ditambah lagi pemandangan pantai yang indah, menambah kenyamanan Bik Minah di sana. Bik Minah bahkan melakukan panggilan video bersama anaknya yang saat ini sudah kuliah. Mereka menikmati obrolan santai seperti biasanya. Baik banget ya Bu majikannya Ibu. Aku bersyukur Ibu ketemu sama majikan yang baik, ucap Imah, anak Bik Minah lewat panggilan telepon video itu. Iya nak, alhamdulillah. Bantu Ibu doa Nyonya Anita dan Tuan Malik selalu akur, baik dan bahagia. Iya Bu, amin. Sekarang itu selalu Imah masukkan ke dalam doa Imah setelah selesai sholat. Tapi Bu, kenapa dari tadi Imah nggak lihat Nyonya Anita? Udah setengah jam kita video call lah Bu. Oh iya juga ya nak. Astagfirullah, apa Nyonya Anita pingsan ya? Nggak tahu Bu, Imah jadi khawatir. Ya udah, Ibu matiin dulu teleponnya ya nak. Mau cari Nyonya. Assalamualaikum. Ya Bu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Begitu panggilan telepon itu terputus, Bik Minah berdiri dan hendak mencari di mana toilet di restoran itu. Tapi di saat ia menoleh ke arah pintu masuk, ia melihat Anita dan suaminya masuk bersama. Kedua majikannya masuk dengan pakaian yang senada warnanya dan terlihat sangat bahagia. Masya Allah, apa yang membuat Nyonya dan Tuan sebahagia itu? Tapi aku bersyukur melihat senyuman Nyonya yang seceria itu, ucap Bik Minah. Mau kemana Bi? Ayo ke sana dan makan lagi, ajak Anita. Akhirnya mereka pun duduk bersama dan mulai makan kembali. Malik juga sudah memesan makanan untuk dirinya. Ada sedikit rasa canggung di dalam diri Bik Minah, karena ia makan di satu meja yang sama bersama kedua majikannya. Wanita cantik dan lembut yang memakai hijab hijau itu menyadari bahwa pembantunya merasa canggung. Ia pun memegang tangan Bik Minah seraya tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya, meyakinkan Bik Minah untuk bisa bersikap santai.
Bik Minah masih diam belum merespon. Malik juga menyadari apa yang terjadi. Malik menyeka sisa makanan yang ada di mulutnya dengan tisu sebelum berbicara. Iya Bik, santai aja. Aku bukan orang jahat kok, ungkap Malik. Bik Minah kembali melihat ke arah Anita setelah ia melihat sebentar ke arah Malik. Lagi-lagi wanita itu kembali tersenyum manis agar menenangkan Bik Minah. Baiklah, terima kasih banyak Nyonya dan Tuan tidak sungkan makan di satu meja sama saya. Bibi ini ngomong apa sih? Udah kita makan aja. Kita nikmati makanan dan pemandangan yang indah ini. Suasana hati semua orang saat ini sedang baik, jadi jangan sampai merasa tegang, canggung, ataupun cemas, ucap Anita. Malik melihat dengan jelas kebahagiaan istrinya, tapi ia masih tidak mengerti karena apa. Apakah karena mereka berdua yang berfoto bersama, ataukah karena hal lain? Apalagi tingkah Anita menurut Malik aneh, tiba-tiba keluar dan menghampirinya, kemudian mengajaknya berfoto bersama. Begitu malam tiba, Anita sudah tidur lebih dulu, sedangkan Malik masih berada di depan komputernya. Begitu pekerjaannya selesai, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah membersihkan meja kerjanya, pria tampan itu berdiri dan menuju ke arah kasur. Ia pun melihat Anita sudah tertidur dengan lelap. Dia tidur nyenyak banget. Baguslah kalau gitu, gumam pria tampan itu. Malik pun segera keluar dari kamar. Ia menuju ke dapur mencari Bik Minah. Tapi di sana tidak ada Bik Minah. Lalu pria tampan itu memutuskan untuk pergi ke kamar pembantunya. Malik mengetuk pintu kamar Bik Minah yang sudah tertidur. Bik, Bik, panggil Malik. Bik Minah yang tertidur pun bangun. Bik Minah memang sangat mudah terbangun. Iya Tuan, sebentar, sahut Bik Minah dari dalam kamar. Tidak lama kemudian Bik Minah keluar setelah memakai kerudungnya. Ia melihat majikannya berdiri membelakanginya dengan gelagat yang terlihat cemas, karena pria tampan itu menggigit kuku jarinya. Kenapa Tuan? Malik menoleh ke arah Bik Minah. Oh, Bik Minah udah keluar. Bik, kita ngobrol bentar Bik. Tentu saja Tuan. Malik pun mengajak Bik Minah menuju ke tempat duduk yang ada di dekat kolam renang. Ada apa Tuan? Bik, hari ini sebelum ke restoran apa kalian tadi pergi ke tempat lain? Tanya Malik. Oh, ternyata Tuan Malik curiga dengan Nyonya. Tapi kenapa Tuan bisa curiga sama Nyonya? Justru Tuan Malik yang sangat mencurigakan, batin Bik Minah. Bik, kok diem aja? Dari ketemu siapa kalian? Ih, Tuan ini ngomong apa sih? Enggak kok, kami tadi langsung pergi ke restoran, enggak kemana-mana. Tadi juga Nyonya cuma pergi ke toilet doang. Udah itu tahu-tahu aku lihat Tuan sama Nyonya datang bareng dari luar restoran. Benarkah? Lama enggak Nyonya tadi di toilet? Tuan kenapa tanya kayak gitu? Jawab aja kenapa sih Bi? Kok malah nanya balik? Kalau Bibi sekali lagi bikin aku jengkel, aku pecat Bibi nanti. Astagfirullah, kok jadi marah sih Tuan? Pikir Bik Minah. Cepetan Bibi, ceritakan semuanya dengan jujur. Apa kegiatan kalian hari ini? Jangan ada yang ditutupi. Bik Minah pun menceritakan semuanya dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Karena memang tidak ada yang mencurigakan menurut Bik Minah. Jadi Nyonya tadi ke toilet sekitar 30 menit. Iya Tuan, kalau menurut Bibi sih itu karena ngantri. Tadi awalnya Bibi mau ke toilet juga, tapi udah banyak yang ngantri jadi Bibi nggak jadi ke sana. Ya udah kalau gitu, makasih Bi. Bibi bisa kembali tidur. Bik Minah pun pamit meninggalkan Malik sendirian, sedangkan pria itu tidak beranjak pergi dari tempat duduknya. Pria tampan itu terlihat sedang merenungkan sesuatu. Apa Tuan Malik khawatir ya? Iyalah, mungkin dia khawatir soal kesehatan Nyonya yang sering sakit akhir-akhir ini, pikir Bik Minah ketika ia menoleh sejenak melihat ke arah Malik. Malik kini mengacak-acak rambutnya karena pusing. Ia tidak tahu mana yang harus didahulukan. Hari ini ia menggagalkan niatnya untuk mencari Amir karena terlalu khawatir terhadap kondisi Anita. Tapi Amir benar-benar harus ia temui terlebih dahulu sebelum Amir bertemu dengan istrinya. Di sisi lain pekerjaannya juga sedang sangat menumpuk, baik soal penyewaan gedung maupun kafe yang akan buka cabang baru. Apa aku tunda aja dulu ya buka cabangnya? Tapi nanti para karyawan kecewa, karena mereka juga udah banyak kandidat untuk karyawan baru. Pusingnya. Malik pun terdiam sejenak dan melamun melihat ke arah langit yang gelap gulita karena tidak ada bintang yang menghiasinya. Di saat pria tampan itu menghela napas panjang yang berat, tiba-tiba secercah cahaya menyinarinya. Itu adalah Anita yang tiba-tiba berdiri di hadapannya dengan senyuman yang sangat indah. Kenapa kakak berada di sini sendirian? Tanya wanita itu. Kamu kok bangun? Tadi kan kamu tidur pulas banget.
Ternyata kakak memperhatikan aku ya. Apaan sih? Gak usah terlalu percaya diri. Baiklah, ini kakak minum dulu. Pinta Anita yang membawakan minuman herbal untuk suaminya. Kemudian wanita itu duduk di kursi yang ada di samping suaminya. Minuman apa ini? Itu minuman herbal yang akan membantu kakak untuk tidur nyenyak. Benarkah? Malik pun meminum tanpa ragu. Ah, lumayan pahit ya, Dit. Hanya anggukan kepala respon dari wanita itu. Kenapa kamu bangun? Sambungnya. Aku tadi mau ke kamar mandi, terus lihat kakak nggak ada. Jadi aku cari kakak. Terus minuman herbal ini? Oh, tadi aku lihat kakak kayaknya lagi merenungkan sesuatu. Aku pikir pikiran kakak lagi kalut, jadi susah tidur. Makanya aku buat minuman ini untuk kakak sebelum aku kesini. Malik terdiam setelah mendengar jawaban dari istrinya. Ia pun menoleh ke arah Anita yang menengadahkan kepalanya menatap ke arah langit. Sekarang aku tahu mana yang harus aku dahulukan, batin Malik bersambung.